Setidaknya ada sekitar 28 negara di dunia yang masih mempertahankan sistem monarki. Tidak semua dari kita merasa familiar dengannya, mulai dari Kerajaan Inggris, Kerajaan Spanyol, Kerajaan Brunei, sampai Kerajaan Arab Saudi. Dan tahukah teman, dari daftar negara kerajaan yang sudah disebutkan tadi, ternyata ada beberapa kerajaan yang nantinya akan diteruskan oleh perempuan sebagai pemimpin. Atau yang lebih familiarnya biasa disebut dengan ratu. Lalu siapa, dari mana, dan seperti apa latar belakang dari calon penerus tahta kerajaan di masa depan? Dan berikut adalah fakta yang telah dirangkum mengenai para calon ratu di masa depan. Putri Elizabeth Belgia. Kerajaan Belgia sendiri memutuskan untuk menerima perempuan menduduki posisi pemimpin pada tahun 1991. Dan tahukah teman, 10 tahun setelah keputusan tersebut, tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2001, lahirlah Elizabeth Theresia Maria Helena sebagai anak pertama dari Raja Philip dan istrinya Ratu Matilde. Putri Elizabeth memiliki dua adik laki-laki, yaitu Pangeran Gabriel dan Pangeran Emmanuel, dan satu adik perempuan bernama Putri Eleanor. Akan tetapi, karena keputusan tahun 1991 telah diresmikan dan Putri Ellie merupakan anak pertama dari seorang raja, maka nantinya Putri Elizabeth ini akan menjadi pewaris tahta kerajaan Belgia. Selain itu, saat naik tahta nanti, Putri Elizabeth akan menjadi ratu pertama dalam sejarah kerajaan Belgia. Putri Elizabeth dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam berbahasa dan terbukti ia menguasai berbagai bahasa, mulai dari bahasa Belanda, Prancis, Jerman, bahkan Inggris. Dan untuk jenjang pendidikannya, Putri Elizabeth memulai pendidikannya di sebuah sekolah berbahasa pengantar Belanda yang sebelumnya merupakan sekolah para sepupunya dari pihak ayah, yaitu anak-anak dari Putri Astrid. Kemudian pada tahun 2018, ia melanjutkan pendidikan menengahnya di UWC Atlantic College dan lulus pada tahun 2020 dengan International Baccalaureate Diploma. Dan pada tanggal 31 Agustus 2020, Putri Elizabeth memulai pendidikan militernya di Akademi Militer Kerajaan Belgia selama 1 tahun. Dan pada Juni 2019, Putri Elizabeth menemani Yang Mulia Ratu dalam kunjungan lapangan kemanusiaan ke Kenya yang diselenggarakan oleh UNICEF. Sebagai pewaris tahta kerajaan, perayaan ulang tahun yang meriah tentu bukanlah hal yang mengejutkan. Seperti pada ulang tahun yang ke-18, tepatnya pada 2019 lalu. Istana Kerajaan Belgia disulap menjadi panggung pertunjukan yang begitu megah. Wow! Putri Leonor dari Spanyol. Putri cantik yang dijuluki sebagai Putri Disney ini merupakan putri sulung dari Raja Felipe ke-6 dan Ratu Letizia. Putri Leonor sendiri lahir pada tanggal 31 Oktober 2005 silam. Jika nantinya naik tahta, maka ia akan menjadi ratu pertama yang kembali memimpin kerajaan Spanyol sejak masa kepemimpinan Isabella II pada tahun 1833 sampai 1868. Leonor mendapatkan gelar resminya yaitu Princess Asturias, sebuah gelar yang diberikan kepada pewaris tahta Spanyol. Selain menyandang gelar Princess Asturias, Putri Leonor juga menyandang gelar lainnya. Sebagai anggota kerajaan dan calon ratu, Putri Leonor memang telah disiapkan untuk terus tampil dan melakukan kegiatan seperti ayahnya. Hal tersebut ditandai dengan majunya Putri Leonor ketika menyampaikan pidato pertamanya di hadapan publik. Momen tersebut berlangsung di Instituto Cervantes, Madrid. Selain itu, momen ini juga bertepatan dengan perayaan 40 tahun Konstitusi Spanyol dan ulang tahunnya yang ke-13, tepatnya pada tahun 2018.
Sebagai penerus tahta, Princess Leonor ditunjuk sebagai ketua nominal Yayasan Putri Asturias dan Yayasan Putri Girona. Meski begitu, sampai dia berusia 18 tahun, fungsi-fungsi jabatan itu masih diemban oleh sang ayah. Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai tangan kanan sang ayah selaku raja. Dan karena hal inilah menyebabkannya selalu tampil di sisi kanan sang raja. Dan di lain kesempatan ternyata sang ayah juga menganugerahinya medali dan kalung ordo bulu emas. Meski masih berusia belia, namun Putri Leonor telah aktif dalam berbagai acara kenegaraan loh teman-teman. Dan fakta unik lainnya, Leonor merupakan seorang poliglot yang mahir dalam 5 bahasa, mulai dari bahasa Spanyol, bahasa Inggris, Mandarin, Katalan, hingga bahasa Arab. Wow, luar biasa sekali bukan? Padahal umurnya masih cukup belia. Oh iya, di video sebelumnya aku juga telah membahas beberapa video mengenai putri cantik yang satu ini. Dan untuk link videonya silahkan cek kolom deskripsi. Putri Ingrid Alexandra dari Norwegia. Pada tahun 1990, peraturan baru mengenai garis suksesi primogeniture absolute, yang berarti tahta akan diwariskan untuk anak pertama tanpa memandang jenis kelamin. Putri Ingrid dilahirkan pada tanggal 21 Januari 2004. Ia merupakan anak pertama dari Håkon selaku putra mahkota Norwegia dan Mette-Marit selaku putri mahkota Norwegia. Putri Ingrid sendiri berada di posisi kedua di garis suksesi tahta Norwegia setelah sang ayah. Namun saat ini karena Pangeran Håkon selaku sang ayah masih berstatus sebagai putra mahkota dari sang kakek selaku Raja Harald V dari Norwegia yang saat ini masih memimpin kerajaan Norwegia. Akan tetapi ketika benar-benar naik tahta, maka ia akan menjadi perempuan kedua yang memimpin kerajaan Norwegia setelah Ratu Margaret pada abad ke-15. Dan karena hal itulah membuatnya berkesempatan untuk memimpin kerajaan pada suatu hari nanti. Dan karena tidak dilakukan secara surut, Putri Ingrid adalah anggota pertama dari keluarga kerajaan Norwegia yang harus didahulukan daripada adik laki-lakinya. Putri Katarina Amalia. Putri Katarina didapuk menjadi pewaris tahta kerajaan Belanda tepatnya pada tanggal 30 April 2013. Saat itu neneknya selaku Beatrix turun tahta dan digantikan oleh Willem selaku ayah dari Putri Katarina. Gadis muda bernama lengkap Katarina Amalia Beatrix Carmen Victoria ini lahir pada tanggal 7 Desember 2013. Ia merupakan putri pertama Raja William dan istrinya Ratu Maxima dengan gelar Princess Orange atau Putri Orange. Nantinya Putri Katarina akan menggantikan ayahnya dan menjadi pemimpin Belanda. Kelahiran Putri Katarina selaku calon ratu tentu saja dirayakan secara besar-besaran. Setelah kelahirannya diumumkan, sebanyak 101 tembakan penghormatan diluncurkan ke tempat-tempat kerajaan di Belanda. Salah satu aktivitas kerajaan yang tercatat dalam biografinya adalah bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 ia menjadi pengiring pengantin junior di pernikahan ibu baptisnya selaku putri mahkota Victoria dari Swedia. Putri Victoria Swedia. Putri mahkota Victoria merupakan anak pertama dari Raja Karl XVI Gustav dan istrinya Ratu Sylvia. Pewaris tahta yang telah menjadi ibu dari dua anak ini lahir pada tanggal 14 Juli 1977 di Swedia. Setelah perubahan konstitusi tepatnya pada tanggal 1 Januari 1980, ia diangkat menjadi putri mahkota dan ahli waris. Hal ini menjadikannya adipati wanita Västergötland yang merupakan salah satu provinsi bersejarah dari Swedia.
Jika dinobatkan nanti, Putri Victoria akan menjadi ratu pertama yang memerintah di rumah Bernadotte selaku keluarga kerajaan Swedia sejak 1818. Sebagai putri mahkota, Putri Victoria telah melakukan banyak perjalanan resmi ke luar negeri sebagai perwakilan dari Swedia. Misalnya pada Januari 2016, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menunjuk sang putri mahkota sebagai anggota pendukung tujuan berkelanjutan untuk Agenda 2030. Karenanya, ia termasuk salah satu dari 16 duta besar dalam kelompok advokasi tujuan berkelanjutan atau biasa juga disebut sebagai SDG. Sebenarnya, Putri Victoria memiliki adik laki-laki bernama Pangeran Charles Philip yang mungkin saja menjadi pewaris tahta setelah kelahirannya pada tahun 1979. Namun perubahan parlemen yang mengatur undang-undang menyebutkan bahwasannya anak pertamalah yang akan menjabat sebagai ratu atau raja tanpa memandang jenis kelamin. Dan itulah tadi para perempuan calon pemimpin kerajaan di masa depan. Nah, dari 5 perempuan tadi, mana nih yang menjadi favorit teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.